Mengenal istilah pendataan potensi desa atau PODES yang akan dilaksanakan oleh BPS dalam waktu dekat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pada kesempatan kali ini akan saya informasikan mengenai salah satu kegiatan PPS yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat yaitu pendataan potensi desa atau yang lebih dikenal dengan istilah PODES. Untuk mengetahui apakah PODES itu kemudian tujuannya apa, apakah akan melibatkan mitra dan bagaimana metodenya, pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai ya, jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi sebagai informasi dari yang saya baca di website resmi BPS Kabupaten ya, kabupaten dan kota di beberapa wilayah di Indonesia, ada memang yang memberikan informasi mengenai PODES ini sendiri. Jadi sebagai informasi untuk teman-teman, PODES atau singkatan dari pendataan potensi desa, pengertiannya adalah merupakan pendataan lengkap kewilayahan satu-satunya yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS ya. Kemudian, data hasil pendataan potensi desa atau PODES ini mampu menggambarkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Dan selanjutnya, kapan PODES atau pendataan potensi desa ini dilaksanakan? Jadi sebagai informasi untuk teman-teman, pendataan PODES digunakan untuk persiapan sensus. Jadi dilaksanakan 2 tahun sebelum kegiatan sensus dilaksanakan. Dan salah satunya adalah persiapan untuk sensus ekonomi 2026 ya. Jadi ada kegiatan namanya pendataan potensi desa yang dilaksanakan 2 tahun sebelum 2026. Artinya yang dilaksanakan di tahun ini yaitu tahun 2024. Kemudian informasi berikutnya, PODES ini digunakan oleh banyak pihak dalam rangka perencanaan pembangunan. Dan informasi berikutnya bagi teman-teman sekalian bahwa untuk pendataan potensi desa ini diharapkan dapat berjalan dengan baik pastinya ya, dan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dari PPS RI itu sendiri sudah melakukan uji coba untuk menggunakan KEPI PODES yaitu menggunakan Computer Assisted Personnel Interviewing ya. Adapun uji coba itu sendiri sudah BPS RI lakukan pada tanggal 3 Januari 2024 yang dilaksanakan melalui Zoom meeting di semua wilayah di Indonesia ya. Jadi sudah dilaksanakan secara diikuti oleh seluruh BPS kabupaten atau kota di seluruh Indonesia pada tanggal 3 Januari 2024 melalui Zoom meeting dan pesertanya atau yang mengikuti ini adalah tim kerja statistik sosial dan juga IPDS. Selanjutnya mengulas kembali apa itu KEPI. KEPI merupakan terobosan teknologi yang dilakukan BPS di mana pelaksanaan pendataan yang dulunya dilakukan dengan basis paper and pencil ditransformasi menjadi berbasis aplikasi. Kemudian karena uji cobanya sudah dilakukan di 3 Januari 2024 dan dalam uji coba tersebut menggunakan metode CAPI atau Computer Assisted Personnel Interviewing, jadi dapat dipastikan ya bahwasanya untuk kegiatan pendataan potensi desa ini yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat akan menggunakan metode CAPI, yang artinya petugas yang nanti diikutkan untuk kegiatan ini akan menggunakan aplikasi fasih di handphone masing-masing. Dan selanjutnya, apakah untuk kegiatan PODES ini atau pendataan potensi desa ini akan melibatkan mitra? Jawabannya adalah iya. Jadi sependek pengetahuan saya, untuk pendataan potensi desa ini BPS akan memerlukan mitra untuk membantu melakukan pendataan tersebut. Dan sebagai informasi pula, jumlah mitra yang akan diikutkan dalam kegiatan ini tergantung dari banyaknya desa yang ada di kabupaten tersebut. Jadi sebagai informasi, misalkan katakanlah dalam satu kabupaten terdiri dari 27 kecamatan. Jadi pastinya untuk petugas yang akan diikutkan dalam
kegiatan PODES tersebut itu lebih dari 27. Kenapa? Karena dalam satu kecamatan itu sendiri jumlah desanya itu kan berbeda-beda, bervariasi. Jadi tidak menutup kemungkinan dalam satu kecamatan itu bisa mengikutkan satu atau bahkan lebih dari satu, bisa 2 atau 3 petugas untuk melakukan pendataan PODES ini. Dan berapa jumlah desa berapa jumlah wilayah tugas untuk satu petugas ini, jumlah desa yang dibebankan kepada satu petugas ini, mohon maaf saya belum bisa memberikan informasi lebih detailnya, tetapi sependek pengetahuan saya itu pastinya kurang dari 10 desa untuk satu petugasnya ya. Jadi bisa dikatakan kisaran 6 atau 7 atau bahkan mungkin lebih ya, untuk satu petugas itu dibebankan atau diberi tugas di 6 sampai 8 desa, atau ada yang lebih tahu mungkin bisa dikoreksi ya dengan cara ditulis saja di kolom komentar. Kemudian untuk informasi berikutnya, bahwasanya untuk kegiatan pendataan PODES ini, narasumbernya atau respondennya nantinya bukan rumah tangga, bukan pula pelaku usaha. Jadi responden untuk kegiatan pendataan potensi desa ini adalah lebih condong atau lebih diutamakan yaitu perangkat desa ya, karena untuk mengetahui tentang infrastruktur dan lain sebagainya yang ada di desa yang menjadi wilayah tugas dari teman-teman atau dari mitra tersebut. Kemudian ini mohon maaf bukan berarti menakut-nakuti ya, kalau saya pernah sharing dengan teman yang sesama mitra dan kebetulan mitra tersebut adalah mitra lama dan sudah beberapa kali mengikuti kegiatan potensi desa atau pendataan potensi desa. Dan selanjutnya ada di kolom komentar pada video saya sebelumnya juga ada dari mungkin beliau adalah pegawai organik BPS. Beliau berpendapat bahwasanya PODES hanya mitra tertentu saja yang betah dikonfirmasi hasil pendataan PODES-nya. Jadi berdasarkan informasi tersebut, berdasarkan komentar tersebut saya tanyakan, apa sih alasannya? Kenapa kok perlukan waktu lama? Apakah karena memerlukan waktu lama untuk konfirmasi tersebut? Jawaban dari beliau mengatakan karena apabila hasil pendataan yang terjadi yang ada atau terjadi ada perbedaan dengan hasil pendataan sebelumnya, pasti akan ada konfirmasi kenapa bisa berubah. Dan hal ini karena menyangkut infrastruktur baik itu sekolah, jalan, atau jembatan yang menghubungkan antar desa. Jadi intinya apabila seorang petugas ya sudah selesai melakukan pendataan potensi desa ini, tidak serta-merta pada saat itu tugasnya selesai, itu tidak. Pastinya akan ada konfirmasi dari pihak PPS ya. Hanya konfirmasi saja sih sebenarnya, apakah benar ini pendataan yang dihasilkan seperti ini, kenapa, dan lain sebagainya akan dikonfirmasi. Dan apabila terjadi banyak perubahan, pastinya konfirmasi dilakukan oleh PPS pun lama. Jadi untuk petugas yang nantinya diikutkan dalam kegiatan PODES ini ya siap-siap saja untuk menjelaskan hasil dari pendataan sesuai memang keadaan real di lapangannya. Selanjutnya kapan untuk pelaksanaan PODES ini? Jadi berdasarkan beberapa informasi yang saya baca, kemudian saya terima juga ada yang mengatakan untuk kegiatan pendataan PODES ini dilaksanakan di bulan Mei 2024. Tetapi ada beberapa juga, bahkan saya menerima informasi dari pegawai organik BPS sendiri bahwasanya dilaksanakan sesudah Hari Raya Idul Fitri, tetapi tidak menjelaskan tanggalnya berapa atau bulan apa. Dan kita ketahui bersama untuk setelah Hari Raya Idul Fitri itu masih dilaksanakan di bulan April. Artinya ada kemungkinan untuk kegiatan pendataan PODES ini dilaksanakan di minggu terakhir mungkin bulan April atau bisa saja di Mei. Jadi dapat saya simpulkan dari beberapa informasi yang saya terima, kemudian saya baca juga, kemungkinan untuk kegiatan PODES ini dilaksanakan ya sekitar bulan April atau Mei ya, akhir April atau Mei. Dan barangkali ada di antara teman-teman yang tahu persisnya tanggal pelaksananya bisa tulis di kolom komentar ya, karena sebagai informasi saya sendiri belum tahu tanggal pastinya kapan akan dilaksanakan kegiatan PODES-nya. Dan satu yang pasti saya sudah dikonfirmasi oleh pihak PPS untuk mengikuti kegiatan PODES tersebut.
Atau barangkali ada teman-teman yang memiliki pengalaman untuk telah mengikuti kegiatan Podes sebelumnya, bisa ditulis di kolom komentar untuk kita sekedar sharing bersama ya. Demikian yang dapat disampaikan untuk bahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat pastinya dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.